Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Baik, sebelum belajar, Ibu akan selalu mengingatkan kalian selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, tidak bersentuhan tangan dulu ya ketika salaman, termasuk kemana-mana Anda usahakan untuk membawa hand sanitizer gitu ya. Karena bagaimanapun kesehatan adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, Ibu harap kalian selalu mematuhi setiap protokol kesehatan dimanapun berada. Baik, kita coba akan membahas materi hari ini. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Anda bisa lihat di sini ya. Setelah Anda belajar tentang demokrasi liberal, Ibu harapkan kalian itu bisa menganalisis kehidupan politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa liberal, dengan harapan akhirnya itu kalian bisa menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan juga cinta tanah air. Nah, itu sebenarnya dari tujuan secara umum sebenarnya itu ya. Coba kalian perhatikan dulu ini mind map yang ada. Kalau dilihat di sini, ini ada Indonesia masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal. Yang akan kita bahas adalah masa awal kemerdekaan, kemudian kita akan bahas juga perkembangan kehidupan politik dan ekonomi, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah kehidupan politiknya dulu. Kemudian selanjutnya dari kehidupan politik ini yang akan kita bahas kondisinya secara detail, apa saja faktor yang mempengaruhi, nanti kita akan lihat faktor intern dan eksternnya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah menata kehidupan politik pada awal kemerdekaan ini. Baik, kita langsung ya ke materi yang pertama. Ini diawali dengan kondisi kehidupan Indonesia pada awal kemerdekaan. Seperti kalian tahu, namanya juga baru merdeka, jadi seolah-olah kita itu baru lahir. Jadi segala sesuatu itu belum terbentuk secara sempurna. Kondisi politik pada awal kemerdekaan ini benar-benar belum stabil. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ketidakstabilan itu? Nah, kita akan lihat, kalian bisa lihat di sini. Ada faktor internal dan eksternal sebenarnya. Yang internalnya, kalian boleh memperhatikan gambar ini. Nah, yang pertama itu adanya persaingan antar partai politik. Jadi waktu itu memang partai politiknya ada ideologinya itu benar-benar complicated gitu ya, tidak hanya satu saja. Seperti kita pernah membahas di sebelumnya di tentang disintegrasi bangsa, kita lihat ada yang ideologinya itu memang berdasarkan agama, ada komunis dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang keduanya adanya gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa ini. Gambarnya yang ada di sini nih, ada yang mengancam disintegrasi bangsa itu, yang justru ini yang dianggap berbahaya itu yang gerakannya itu dari dalam. Kalau kita perhatikan di sini ada misalnya PKI di Madiun, mudah-mudahan masih ingat ya. Kata Ibu kan kalau Madiun itu penggeraknya dari M juga, Madiun, M orangnya juga M, Muso gitu ya. Kemudian gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, kalian sering menemukan singkatannya itu adalah DI garis miring TII gitu ya. Kemudian ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian juga ada pemberontakan Andi Aziz gitu. Kemudian ada juga RMS atau Republik Maluku Selatan, dan ada juga pemberontakan PRRI atau Permesta. Dan kemarin kita bahas di yang terakhir itu adalah tentang peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang sering disebut juga dengan Gestok atau Gestafu. Dan minggu lalu kita sudah bahas sampai dengan teori konspirasinya. Mudah-mudahan dengan pembahasan sampai ke sana akan lebih terbuka pemikiran Anda terhadap materi-materi yang berhubungan dengan disintegrasi bangsa ini. Berikutnya faktor internalnya apa? Nah, Anda bisa lihat di sini ada Indonesia itu masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nanti di PKN tentunya itu akan lebih diperdalam. Cuma intinya kalau di presidensial ini nanti presiden dia bukan hanya sebagai kepala negara tapi juga dia fungsinya juga sebagai kepala pemerintahan juga gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Faktor eksternalnya apa? Nah, ini kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi Nietzsche atau Belanda. Nietzsche ya menulisnya, mudah-mudahan masih ingat singkatannya. Netherlands Indies Civil Administration. Jadi ingatnya Netherlands ya. Ini kalau Nietzsche itu tentara sipil Belanda, berarti Netherlands Indies Civil Administration. Kalau sekutu itu AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Mudah-mudahan masih ingat tuh yang ada apa di Bandung ada Hawthorne gitu kan, di Surabaya ada AWS Malabi, di Semarang ada Brigjen Battle ya. Nah itu mudah-mudahan Anda masih ingat tentang materi itu. Kita lihat di sini apa sebenarnya hubungan mereka ini dengan faktor eksternal. Ternyata mereka ingin kembali menjajah Indonesia. Kenapa masih ingin menjajah Indonesia? Karena memang secara jangka waktu yang lama lebih banyak mereka mendapatkan keuntungan gitu kan ya, sehingga ketika mereka akan melepaskan Indonesia ternyata pertimbangannya banyak. Mereka untuk meninggalkan dari Indonesia itu mereka pertimbangannya banyak sekali. Kemudian apalagi faktor eksternalnya ini, Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia. Sebenarnya kan Jepang juga harusnya dia meninggalkan Indonesia kan 1945 itu, tapi kenyataannya tidak gitu ya. Karena apa? Dia ada upaya untuk mempertahankan status quo-nya di wilayah Indonesia. Nah, itu untuk faktor internal dan eksternal. Sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan ini. Nah, ini secara umum kita akan coba bahas satu persatu deh. Yang pertama adalah terbentuknya negara Indonesia. 18 Agustus 1945. Kita ingat berarti kita satu hari setelah Indonesia merdeka. Ada sidang PPKI pertama. Ibu pernah mengingatkan waktu kelas 11 ya. Ketika mengingat ini, ingat kata kuncinya berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tentang Presiden dan Wakil Presiden, dan tentang posisi dari Komite Nasional gitu. Nah jadi ketika terbentuknya negara Indonesia ini ternyata dimulai dari 18 Agustus 1945 di sidang PPKI yang pertama. Jadi ada 3 keputusan penting, Ibu tuliskan di sini nih. Ada mengesahkan UUD 1945. Memilih presiden dan wakil presiden. Jangan dibayangkan memilihnya itu melalui pemilu, karena kan belum ada masa pemilu. Nanti pemilu itu nanti di masa Burhanuddin Harahap. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia. Kemudian yang nanti posisinya itu Komite Nasional ini membantu presiden pada masa peralihan. Kemudian pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan. Anda bisa cek di sini ada tentang lembaga kementerian, kemudian Komite Nasional Indonesia dan daerah, alat kelengkapan keamanan negara, dan pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Nah, ini berikutnya tadi sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Kemudian presidennya sudah ada, kelengkapan negaranya sudah ada. Berikutnya adalah wilayah sudah ada, tetapi kan tetap harus diatur wilayahnya. Ketika wilayahnya itu tidak diatur, otomatis kekacauan akan bertambah parah. Maka diawalilah wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Nah, ini Ibu buat singkatannya supaya Anda mudah mengingat. Jajak, Suka, Susu, dan Jamu. Ini dannya pakai huruf kecil sengaja ya, supaya ini Anda ingat bahwa ini bukan singkatan dari daerahnya. Apa aja nih? Jajak, Jawa Barat, Jawa Tengah. Suka, Sumatera, Kalimantan. Waktu itu namanya masih Borneo sebenarnya. Kemudian Su-nya itu Sulawesi. Su-nya lagi Sunda Kecil. Mana itu Sunda Kecil? Sunda Kecil yang dimaksud adalah Bali, kemudian Nusa Tenggara ya. Kemudian Lombok. Kan kalau Anda belajar geografi ada gugusan pulau, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil ya, ada kalau tidak salah gugus yang Papua ya, seperti itu. Kemudian Ja-nya Jawa Timur, Mu-nya itu adalah Maluku. Jadi hanya 8 saja pada awal kemerdekaan dengan tujuan pengaturan wilayah, pengaturan masyarakat ini bisa lebih mudah. Nah berikutnya kondisi politik berikutnya pada awal kemerdekaan adalah adanya perubahan fungsi KNIP, Komite Nasional Indonesia. Saat ini ada
perubahan dari segi fungsi. Yang awalnya dia hanya sebagai pembantu presiden, tadi kan seperti disebutkan di sidang PPKI yang pertama itu, bahwa Komite Nasional ini selama masa peralihan presiden dibantu oleh Komite Nasional. Akhirnya fungsinya berubah, dia menjadi lembaga legislatif gitu ya. Berikutnya adalah perkembangan politik pada awal kemerdekaan itu adanya perkembangan keragaman ideologi dan partai politik. Anda bisa lihat bagan di sini. Ada ideologinya komunis, ada ideologinya sosialis, ada ideologinya itu nasionalis, dan ada ideologinya itu agama. Sehingga apa? Partai politik yang ada pada saat itu, tanda petik, tidak dikuasai oleh satu ideologi saja, gitu ya. Berikutnya terjadi perubahan sistem presidensial ke parlementer. Ini sudah jelas ya. Nah, ini perpindahan ibu kota negara. Jadi jangan aneh kalau suatu saat Anda mendengar ketika pernah kan ya, pada masa reformasi itu presiden akan memindahkan ibu kota. Kalau Anda pernah belajar sejarah sebelumnya, harusnya Anda tidak kaget. Karena apa? Sebenarnya perpindahan ibu kota itu pernah terjadi dan itu ada pertimbangannya, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, pernah dialihkan dari Jakarta, gitu ya. Dipindahkannya itu adalah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januarinya. Kenapa pilihannya itu ke Yogyakarta? Ini alasannya. Di sana terdapat markas besar tentara, sehingga apa? Kalau ada ancaman terhadap pemerintahan, otomatis ini akan memberikan proteksi yang lebih. Kemudian di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu, sehingga siapapun leluasa menunjukkan dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan. Karena memang sekutu kalau kita ingat kan di Jakarta ya, Sir Philip Christensen, masih ingat kan ya? Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian di Surabaya. Kemudian ada di Semarang, kemudian ada di Bandung, ya, kemudian ada di Medan, gitu. Tapi di Yogyakarta itu tidak ada, sehingga untuk gerak penyebar luasan tentang kemerdekaan ini lebih leluasa. Kemudian terdapat Laskar Hizbullah Sabilillah dan Laskar Mataram pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah ini kan secara kekuatan berarti selain tadi ada markas tentara yang besar, juga ini menambah kekuatan lagi ketika sesuatu terjadi, ada penyerangan ke wilayah Yogyakarta. Kemudian berikutnya, Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan baik secara diplomasi maupun secara bersenjata. Kemudian letaknya juga dekat dengan Semarang dan Surakarta, sehingga jika terjadi suatu ancaman, kekuatan kedua kota tersebut bisa digerakkan, jadi bisa lebih menambah kekuatan, gitu ya. Kemudian Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta bersama dengan beberapa menteri itu pindah ke Jakarta, sementara Perdana Menteri Sultan Syahrinnya itu masih berkedudukan di Jakarta. Nah ini sebenarnya tujuannya agar lebih mudah saja ketika melakukan hubungan diplomasi atau hubungan dengan dunia internasional. Bagaimana lagi kondisi politik pada awal kemerdekaan? Ini ada yang disebut dengan konflik Indonesia-Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Nah, Belanda ada di Indonesia kurang lebih ya, Ibu selalu bilang kurang lebih 350 tahun. Sebenarnya ini kan tidak pas 350 tahun itu. Ternyata selama kurang lebih 350 tahun itu sebenarnya banyak sekali konflik yang ada di dalamnya. Tetapi upaya untuk penyelesaiannya pun banyak, mulai dari diplomasi dan non diplomasi itu ya. Kalau yang non diplomasi atau fisik itu jelas kayak yang kemarin itu. Yang di Surabaya, di Semarang ada perlawanan ya. Tapi secara non fisik ini ada beberapa perundingan yang ditempuh. Pertama, perundingan Linggarjati. Secara umum dulu deh, kenapa disebut perundingan Linggarjati? Karena memang dilaksanakannya di Linggarjati. Nanti ada yang menyelinginya. Ini kita abaikan dulu. Yang keduanya, nanti ada perundingan Renville. Nah, kenapa disebut perundingan Renville? Karena diadakannya di sebuah kapal Amerika yang bernama USS Renville gitu ya, yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta.
Kemudian ada perundingan Roem-Royen. Nah, kenapa disebut Roem-Royen? Karena ini diambil dari perwakilannya. Dari Indonesia itu Muhammad Rum, dari Belanda itu adalah Van Rooyen. Kemudian ada konferensi Inter-Indonesia, itu sebagai konferensi awal sebelum ke KMB. Lalu terakhir konferensi Meja Bundar. Nah, di antara perundingan Linggarjati dan Renville itu ternyata ada perlawanan bersenjatanya karena muncul yang disebut dengan agresi militer Belanda pertama. Dan antara Renville dengan Roem-Royen itu muncul agresi militer Belanda kedua. Nanti secara mandiri silakan Anda cari tentang Linggarjati ini, apa isinya, apa dampaknya, nanti apa hubungannya dengan Renville, dengan Roem-Royen, dan terakhir juga dengan KMB. Silakan nanti secara mandiri Anda bisa mencari informasinya, lalu Anda bisa membuat dalam bentuk tabel ya, sehingga Anda bisa membandingkan mana sih dampak yang paling kerasa. Ternyata negatifnya itu lebih banyak sebenarnya. Ini hubungannya tentu saja ini dengan kedaulatan wilayah kita. Nah, ini kita lewat saja ya. Terakhir, konferensi Meja Bundar. Ini ada gambar nih di bawahnya. Mungkin ini ya alasannya kenapa disebut konferensi Meja Bundar. Kalau kita perhatikan memang dari segi pelaksanaan ya. Kalau kita lihat emang bentuknya seperti ini, mungkin pengambilannya namanya dari sana. Ini dilaksanakan 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Yang menjadi delegasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta, gitu ya. Nah, ada beberapa hal penting di konferensi Meja Bundar ini, antara lain berhubungan dengan yang paling nanti terus tidak selesai itu tentang posisi Irian Barat itu ya. Nah, berikutnya kondisi politik pada awal kemerdekaan adalah berdirinya Republik Indonesia Serikat. RIS, Republik Indonesia Serikat. Ciri yang paling terlihat itu adalah ada negara bagian. Ada 7 negara bagian RIS. Kalau Anda perhatikan di sini ada negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan 9 satuan kenegaraan. Ada Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, ada Kalimantan Tenggara, kemudian ada Kalimantan Timur, ada Bangka, ada Belitung dan Riau. Nah, kalau Anda perhatikan ketika ini dibentuk negara, ternyata seolah-olah kita itu dipecah gitu. Yang ada ketika RIS dibentuk, keadaan bukannya semakin kondusif. Nah, ini kan ada negara Republik Indonesia. Siapa presidennya? Republik Indonesia itu saat itu presidennya adalah Saat. Lalu Soekarno sebagai apa? Soekarno itu adalah sebagai presiden RIS. Jadi sekilas saja kita bisa lihat ini terlihat sekali salah satu upaya dari pemerintah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dan ternyata betul efeknya itu sebenarnya banyak respon yang kurang positif terhadap pembentukan RIS. Dan adanya keinginan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa dibubarkan? Pertama, ternyata anggota kabinet atau yang duduk di pemerintahan pada saat itu umumnya adalah orang-orang pendukung bentuk pemerintahan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuknya tidak usah RIS gitu. Kemudian adanya anggapan bahwa RIS ini merupakan upaya Belanda memecah belah seperti tadi Ibu sebutkan. Ternyata munculnya itu persaingannya menjadi tidak sehat karena masing-masing memiliki presiden gitu ya. Kemudian pembentukannya tidak didukung ideologi yang kuat. Karena kan kalau sebuah negara dia harus memiliki ideologi. Tapi ternyata masing-masing ini memiliki ideologi yang berbeda dan itu dianggap tidak kuat gitu. Kemudian pembentukan RIS ini tidak didukung banyak oleh bangsa Indonesia. Maka nanti muncullah keinginan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akhirnya dibubarkanlah RIS.
Lalu bagaimana lagi politik pada awal kemerdekaan? Ini ada yang disebut dengan politik luar negeri. Nah, ini politik luar negeri Indonesia itu terkenal disebut dengan bebas aktif. Bebas bekerja sama dengan negara manapun. Kita tidak memihak kepada salah satu blok, bebas itu ya. Tidak kepada blok timur dengan ideologinya itu adalah komunis, tidak juga kepada barat dengan ideologinya liberal, tidak kepada keduanya. Bahkan nanti aktif. Nah, ini yang aktifnya apa? Indonesia itu aktif mewujudkan perdamaian dunia dengan cara apa? Membentuk organisasi-organisasi yang mengarah kepada perdamaian, atau juga masuk ke organisasi perdamaian, contohnya kepada organisasi PBB atau the United States itu ya, atau UNO, United Nation of Organization itu ya, yang UNO itu. Kemudian nanti Indonesia juga mengadakan KAA misalnya, Konferensi Asia Afrika, kemudian agar terlihat menjadi negara yang netral dan berupaya untuk netral membuat GNB, Gerakan Non-Blok, atau non-line movement gitu ya. Kemudian juga ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, itu khusus untuk wilayah Asia Tenggaranya. Jadi sekali lagi bahwa politik Indonesia itu, politik luar negerinya adalah bebas aktif, bebas bekerja sama dengan negara maupun tidak berpihak pada salah satu blok, kepada salah satu ideologi, sedangkan aktifnya adalah aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, oke, selesai untuk materi hari ini yang berhubungan dengan kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Nah, jangan lupa nanti Anda coba telah kembali materinya. Nanti dibuat di buku catatan supaya lebih mudah. Anda bikin dalam bentuk tabel boleh, Anda dalam bentuk mind map boleh, dengan kreativitas Anda sendiri, sehingga nanti Anda bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.